Oke, berjumpa lagi dengan saya Willy Riyadi pada mata kuliah Basis Data Lanjut atau yang kedua di sini. Pada pertemuan kita yang pertama untuk semester genap tahun 2022 ini, kita akan mengontrak Basis Data Lanjut atau Basis Data kedua ini dengan jumlah SKS itu sebesar 3 SKS. Dan di sini sebelum kita mulai perkuliahan pertama pada hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang absensi pertemuan. Jadi di sini untuk absensi seperti biasa kalian tinggal klik aja yang paling atas ini yang namanya absensi pertemuan per minggu. Dan keterangannya silakan absensi di sini dan Anda diwajibkan untuk melakukan absensi selama 1 minggu setelah perkuliahan dimulai gitu. Di sini saya contohkan pada absensi 05 PT4 di sini. Di sini pada deskripsi akan ada password. Password ini akan saya isi secara berkala. Contohnya seperti ini, saya masuk dan saya ketikkan passwordnya. Di sini saya umumkan langsung dan nanti kalian akan bisa langsung absen di sini. Ini adalah passwordnya. Silahkan kalian mengisi untuk absensi secara biasa yang kalian lakukan pas seperti semester sebelumnya. Oke, dan di sini password tersebut akan saya berikan setiap minggunya dan jangan lupa absensi ini hanya bertahan selama 1 minggu. Jadi kalau misalkan Anda kuliah pada hari Sabtu, hari Jumat itu adalah terakhir untuk absensi dan hari Sabtu lagi nanti passwordnya akan berubah secara otomatis. Sampai di sini saya rasa cukup jelas penjelasan saya tentang absensi. Jadi silakan absensi dengan mengisikan password yang tertera di sini. Oke, kita lanjut ke berikutnya, penjelasan saya berikutnya yaitu tentang tata tertib perkuliahan, gitu ya. Untuk tata tertib perkuliahan ada di sini bagian pengumuman dan forum diskusi kelas. Silakan diklik pada peraturan perkuliahan. Di sini kalian bisa melakukan diskusi kelas secara learning ataupun via WhatsApp. Jadi masing-masing kelas saya sudah bagikan grup WhatsApp-nya. Silahkan bergabung pada tautannya ini. Silahkan diklik. Jadi masing-masing kelas berbeda ya. Dan di sini untuk para mahasiswa atau mahasiswi diwajibkan untuk mengisi absensi dalam rentang waktu 1 minggu pada e-learning. Karena rekapitulasi absensi dilakukan pada e-learning. Dan untuk password silakan lihat pada deskripsi pada absensi seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang poin ketiga di sini semua mahasiswa atau mahasiswi yang mengontrak mata kuliah ini diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan baik dengan melengkapi seluruh tugas, kuis, mid, dan UAS. Jadi yang saya perlukan nilai tugas, kuis, mid, dan UAS. Absensi tidak akan saya hitung sebagai poin penilaian. Jadi yang poin penilaian saya itu adalah tugas, kuis, mid, dan UAS. Akan tetapi, jikalau absensinya itu kurang dari 75% atau lebih dari 4 kali alfa, itu Anda tidak dapat mengikuti ujian akhir semester. Dan dipastikan nilai UASnya itu kosong. Dan dari saya di sini, jikalau semua nilai terlengkapi, maka akan mendapatkan nilai minimal 70 atau grade B. Jadi bisa saja grade-nya itu B plus alias nilainya 75 ataupun misalnya 80 grade-nya A ataupun misalkan bisa saja 100 grade-nya A juga gitu kan. Jadi ini nilai minimal kalau terkumpul semua tugas, kuis, mid, dan UASnya. Tapi jikalau Anda malas gitu kan, ada beberapa penilaian yang tidak terlengkapi, maka akan saya berikan nilai lulus juga tapi nilainya 60 aja. Nilainya cuma 60 dan grade-nya C. Jadi ada kalau misalkan tidak lengkap, saya kasih nilai 60, grade-nya C. Jadi jikalau Anda rajin, maka Anda bisa dapatkan nilai yang baik. Jikalau Andanya tidak rajin atau ogah-ogahan, ya saya kasih nilai C aja gitu kan. Yang penting Anda lulus kan gitu. Tujuan Anda kan memang mau lulus gitu. Tapi kalau untuk nilai yang baik ya berusahalah dengan maksimal gitu. Oke, yang poin keempat, jika ada ketidaksesuaian atau kekeliruan dalam nilai Anda selama maupun setelah perkuliahan berakhir, harap segera dilaporkan kepada saya di sini via WhatsApp atau grup WhatsApp di sini ataupun via forum diskusi kelas bebas mau yang mana. Dan dalam
waktunya itu saya berikan 1 minggu setelah saya memposting nilai Anda di grup WA. Jadi di sini jikalau lebih dari 1 minggu, maka tidak saya layani komplainan Anda. Karena apa? Takutnya nanti saking Anda berleha-leha, nggak cuek banget dengan nilai Anda gitu kan, kuliah aja juga cuek gitu, nilai juga cuek. Nanti pas waktu ngontrak baru ketahuan, oh nilai saya kok C Pak gitu kan. Lah ya ini memang nggak ngumpul gitu kan. Saya maunya nilainya B Pak, gimana Pak? Mohon maaf nih kan gitu. Jadi ya balik lagi gitu loh. Kalau lebih dari 1 minggu yang tidak saya layani gitu loh. Tapi kalau dalam waktu 1 minggu ya silakan kerjakan tugas Squidmin yang kosong gitu. Saya berikan waktu. Kalau nggak mau juga ya sudah tetap C gitu. Oke, sampai sini cukup jelas penjelasan saya tentang pengumuman dan forum diskusi kelas. Kita lanjut ke bobot penilaian ya. Sini ada di modul kalian yang bisa kalian download di awal. Lihat aja di sini contohnya 05 PT4 yang saya berikan di sini. Kalian lihat aja di sini, klik aja unduh modul pertemuan 1 seperti biasa ya. Dan di sini ada kolom tugas Quizmeet dan UAS. Mengapa saya gabung jadi satu kolom? Supaya untuk memudahkan kalian mencari tugas Quizmeet maupun UAS yang belum terisi. Gitu loh. Oke, sampai sini cukup jelas. Kita lanjut. Untuk bobot penilaian tugas dari saya itu adalah 30%. Jikalau misalkan ada 3 tugas, makanya bobotnya 30. Itu dibagi 3. Jadi masing-masing 10%. Kalau misalkan cuma ada 2 tugas, ya berarti 15% per masing-masing tugas. Kalau tugasnya cuma satu, ya 30% itu aja. Gitu. Nanti tergantung dari situasi dan kondisi. Apakah tugasnya saya berikan agak banyak, ataupun tugasnya cuma satu. Tergantung. Yang kedua ada nilai kuis, itu 20%. Nilai mid ada 20%. Dan nilai UAS adalah 30%. Seperti tadi sudah saya jelaskan, nilai rewardnya ini itu sama seperti peraturan tadi. Ini kebetulan belum saya ubah. Dan pada mata kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana merancang basis data atau database relasional. Jadi database itu ada 2 tipe. Yang pertama non-relasional, yang kedua sini relasional. Yang kita akan pelajari adalah relational database. Kemarin mungkin sudah dijelaskan sebelumnya pada pertemuan basis data yang pertama tentang relasional dan non-relasional database seperti apa, database itu kapan dibuat dan sebagainya. Nanti kita jelaskan lagi supaya kalian lebih ingat gitu kan. Karena pada dasarnya mungkin kalian sering lupa gitu dengan mata kuliah. Tapi kalau dengan mantan atau dengan pasangan kalian tuh kalian ingat selalu tanggal ulang tahunnya gitu kan, kesukaannya dan sebagainya gitu kan. Oke. Yang pertama itu ke software yang perlu kalian download itu adalah MySQL. Karena kita akan menggunakan MySQL atau Structure Query Language di sini. Itu versinya community download. Kalian bisa klik aja di sini linknya atau bisa kalian cari aja di Google seperti ini MySQL download yang installernya. Kalian klik kebetulan dan nanti itu kalian cari aja yang versinya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu adalah community. Karena apa? Versi community itu adalah versi gratisan. Gitu. Atau kalian boleh download aja dari atas ini juga boleh. MySQL yang di atas ini juga sama. Cari aja yang versi gratisan tadi ya. Klik aja di sini, download, gitu kan. Dan di sini masuk ke community yang paling bawah. Dan di sini kita download lagi di MySQL installer for Windows bisa. Dan sama seperti tadi, mirip juga, nggak masalah mau yang tadi yang pertama atau yang kedua ini caranya sama. Dan kalian tinggal cari sesuai dengan sistem operasinya. Kalau di sini cari download aja yang ini yang nggak gede. Karena apa? Kalau yang di atasnya Anda perlu install lagi secara online. Kalau yang ini karena download semuanya, jadi Anda tidak perlu install secara online lagi. Ini secara offline langsung bisa dipakai. Jadi kalau nggak ada koneksi internet yang dibawa aja. Kalau di rumah.
Oke, kalau sudah download nanti kalian tinggal buka aja di downloadannya. Misalkan di sini saya di program dan di sini kalian buka aja di sini MySQL Server Community. Kalau sudah tinggal diklik dua kali. Ini akan menginstal, gitu kan. Seperti biasa cara menginstalnya, nggak ada susah-susah kok, gitu kan. Jadi saya ajarkan step by step cara menginstal dari MySQL seperti itu. Dan nanti kalian yes kan. Ini lagi sambilan streaming, sambilan install mungkin agak sedikit lebih lemot atau lebih lambat daripada biasanya. Mengapa MySQL? Karena di sini cukup banyak digunakan oleh beberapa praktisi maupun hampir semua kalangan itu karena kemudahannya MySQL ini cukup banyak dipakai. Karena juga dibuat langsung oleh Oracle. Sebenarnya SQL ini banyak sekali, ada SQL Server buatan Microsoft, ada juga SQL untuk namanya Postgres gitu kan, dan sebagainya itu banyak sekali. Kalau yang non-relational database namanya NoSQL, NoSQL namanya. Itu bisa langsung. Oke, kita lanjut ke aja yang ke server aja gitu kan. Kita hanya perlu servernya aja sih. Kalau developer semuanya agak ini kalau misalkan kalian mau sekaligus untuk misalkan mau bikin suatu aplikasi bisa developer. Tapi kalau kita kan cuman untuk sebagai SQL-nya aja yang kita perlukan. Jadi kita perlu SQL server only gitu loh. Atau kita bisa custom bebas. Kalau mau custom ya silahkan custom aja. Yang kita butuhkan adalah SQL server gitu loh. Yang ini kita butuhkan. Dan kan kalau aplikasi-aplikasi lainnya kalau mau nambah ya silakan untuk Visual Studio dan sebagainya, konektor misalkan Python, .NET dan sebagainya kalau memang perlu. Kalau documentation, sampel kalau mau persilakan, itu kan. Kalau mau yang lain juga silakan. Yang jelas kalau mau install yang ini tinggal digeserkan ke kanan. Dia bakal install SQL servernya, lanjut documentation kita instalkan misalkan sampel kita instalkan juga. Nampak ini ya produk yang akan diinstal. Jadi ada tiga-tiga ini langsung kita next gitu kan. Contohnya. Oke, nanti ada install directory data directory kebetulan kalau saya sudah ada, saya pernah install ya tinggal lanjutkan aja. Kalau memang belum langsung di sini. Yes, kalau memang belum ada. Kalau langsung di execute gitu. Seperti contoh sudah saya lakukan di sini, dia akan menginstal. Progresnya cukup cepat lah kalau menurut saya. Tergantung dari prosesor kalian. Kebetulan kalau saya prosesornya sudah cukup lama, cukup lawas. Dan tergantung lagi media penyimpanan kalian pakai apa gitu. Kalau pakai SSD akan lebih kencang proses installnya, tapi kalau pakai hard disk ya agak lebih lama. Itu aja sih perbedaan utamanya. Kalau SSD ya harganya cukup relatif mahal gitu kan. Sesuai lah ya perkembangan zaman. Kalau sudah next. Dan di sini Anda bisa buat bebas saja. Kita ikuti aja secara default ya, nggak perlu diubah-ubah development komputer. Secara default protokol dan portnya itu tetap saja secara default. Yang jelas di sini kita buat use strong encryption password for authentication kita next kan aja. Root password ini jangan sampai lupa root password ini karena kalau setiap kita mau masuk ke dalam database dia diberikan password supaya apa? Supaya setiap orang yang mengaksesnya itu tidak bisa sembarangan gitu loh. Hanya yang berhak saja. Contohnya kita ketik namanya unama 123456 gitu kan. Atau bebas kalau mau isi password apa gitu loh. Contoh ya. Oke, kalau sudah kita cek gitu kan. Ini nggak bisa gitu. Atau misalkan unama 1234 kita cek lagi apakah bisa.
Nanti kalau sudah nanti tinggal di next kan aja gitu kan. Itu. Oke, dan setelah gitu nanti kalian bisa langsung jalankan seperti biasa. Oke, kita lanjutkan di sini untuk yang selanjutnya gitu kita perlu namanya Microsoft Visio versi 2010 ke atas. Microsoft Visio seperti biasa kalian bisa akses di sini Visio klik gitu kan. Dan nanti kita akan mempelajari tentang ERD, Entity Relationship Diagram. Di sini kita bisa cari template-nya aja. Misalkan nanti kita perlu yang namanya notasi chain, notasi Crowfoot, database, model model diagram, sebagainya. Ini kita bisa pakai. Ini kalau Visio. Caranya harus online kalau Visio nih ya. Kalau tahu Visual Paradigm bisa juga download di sini. Atau UML diagram secara online itu bisa online Visual Paradigm atau Lucid Chart kalau kalau nggak menginstal bisa. Jadi nanti kita perlu untuk menggambarkan ERD, Entity Relationship Diagram. Jadi di sini capaian kita untuk membangun pemodelan data dengan menggunakan diagram ER, Entity Relationship, beserta dokumentasi pendukungnya, melakukan tuning basis data pada DBMS. Tuning ini biasanya berlaku hanya untuk relational database, manajemen sistem. Oke, kita lanjutkan di sini pokok bahasannya nanti kita bahas tentang entity relationship diagram, konsep analisis atau konseptual, logikal, transformasi dan fisikal. Seperti apa? Data warehouse atau gudang data dan business intelligence. Seperti apa? Untuk SQL sendiri itu merupakan bahasa yang biasanya dipakai ada standarnya namanya Relational Database Management System. Perintah ini biasa disebut dengan query, nanti sudah terstandarisasi dan ini pastinya sudah kalian tahu lah ya sejarah SQL seperti apa. Kalian bisa baca aja seperti yang dijelaskan di sini. Jenis-jenis perintahnya di sini data definition language atau DDL. Contohnya perintah create, alter. Alter ini menggabungkan misalkan atau menghapus kolom dan sebagainya. Rename untuk mengubah nama table. Drop menghapus database, table maupun index dan nanti show untuk menampilkan table. Dan yang kedua di sini ada data manipulation language. Jadi contoh SQL di sini ada select, insert, delete dan update. Insert berarti untuk memasukkan record baru dalam table, select untuk memilih table yang perlu saja gitu kan. Update untuk melakukan pembaruan isi tabel, delete untuk menghapus sebuah record dalam table. Ada juga jenis perintah data control language atau DCL. Di sini perintah grant dan revoke. Grant ini adalah fungsinya untuk memberikan hak akses. Jadi hak akses ini kita memberikan contoh kita memberikan satu lagi user baru. Itu kita memberikan hak aksesnya. Khusus untuk misalkan mengakses database X misalkan itu aja. Kalau database lainnya tidak bisa mengakses. Contohnya perintah revoke untuk menghilangkan hak akses tadi. Dan selanjutnya di sini ada transaction control language atau TCL. Jadi untuk proses transaksi itu digunakan untuk perintah lebih dari satu, namun harus berjalan semua atau tidak sama sekali. Misalkan untuk aplikasi kritikal seperti transfer uang dalam sistem basis data perbankan, setidaknya ada dua perintah. Yang pertama nanti berhubungan dengan commit, rollback, dan set transaction dan sebagainya. Ada programmatic SQL, declare, explain, prepare, dan describe. Fungsinya ini seperti yang kalian lihat sebelumnya, mengakses, mengupdate database, menjalankan query, mengambil data, menyisipkan data, memperbarui, menghapus, memproses terbaru, mengatur hak akses dari database gitu loh. Jadi untuk referensi silakan kalian lihat aja di sini. Ada di Nugroho, Pancangan Implementasi Sistem Basis Data, Sistem Manajemen Basis Data, dan lain sebagainya. Maupun dari jurnal-jurnal maupun sumber dari internet lainnya. Kalau sumber dari internet lainnya, contohnya kita menggunakan W3 School di sini. Atau yang ini. Jadi kalau ini khusus MySQL, ini SQL tutorial keseluruhan gitu kan.
Ini misalkan dari introduction itu. Jadi apa itu SQL jadi standar Amerika tahun 1896 dan ISO tahun 1987 gitu kan. Jadi SQL apa dapat melakukan apa? Standarisasi gitu kan. Relational Database Management System apa gitu kan. Jadi contohnya Meli dari select ini keseluruhan kalau tanda bintang ini dari customer gitu. Tabelnya tabel customer. Jadi sintaknya seperti apa kalian bisa cari-cari. Contohnya ini table dari database-nya, statement seperti apa, semikolon itu jangan lupa karena biasanya itu kalau perintah pasti diakhiri dengan tanda titik koma. Dan misalkan ini perintah awal misalkan select. Misalkan kolom satu, kolom 2 dari tambah tabelnya kita bisa masukkan sini gitu. Atau select semua dari kolom-kolomnya itu juga bisa. Ini ada contoh-contohnya juga. Ada juga tentu alter, ada join, ada min max, ada count untuk menghitung. Kalau MySQL di sini itu lebih detail lagi ya. Nanti kita aja di MySQL Introduction. Ini khusus di MySQL-nya aja. Kalau tadi kan SQL secara umum. Kalau MySQL ya MySQL aja. Ini lebih terstruktur gitu loh kalau MySQL. Jadi RDBMS itu digunakan untuk menjaga database yang relasional. Contohnya sih ada MySQL, Microsoft Excel Server, Oracle, Microsoft Access dan sebagainya. Di sini kalian bisa lihat aja tentang bagaimana sih itu kan relasi hubungannya gitu loh antara customer ID dengan shipper ID gitu kan. Jadi kita bikin yang namanya primary key, foreign key seperti apa gitu kan. Sini. Jadi kalian tinggal klik-klik aja di sini lengkap tentang cara memilihnya where, join, alias gitu ke grouping, self join, right join, left join, misalkan kalau belum pernah tahu gitu, create database gitu kan, drop, menghapus, create table, drop table, alter, primary key, foreign key, misalkan cara meletakkan primary key seperti apa sih gitu kan. Jadi di sini saja primary key. Siapa sih yang menjadi itu ID? Yang apa menjadi primary key apa? ID misalkan. Not null, tapi harus fungsinya tuh not null. Kalau null itu berarti boleh kosong. Kalau not null berarti tidak boleh kosong. Oke, kita lanjutkan di sini untuk data lainnya itu kalian bisa misalkan ada tipe datanya untuk melihat ada char, ada varchar, binary, var binary, tin blob dan sebagainya itu bisa kalian cari di sini. Boolean atau float, data, tanggal gitu kan. Boleh di sini, kalian jangan cari aja di MySQL tutorial. Oke, di sini W3 School, kalian cari aja. Ini adalah halamat webnya. Oke, sampai di sini cukup jelas teman masih ingin tanyakan tentang perkuliahan kita yang pertama pada hari ini. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi saya via WhatsApp ataupun di e-learning di bagian forum diskusi kelas bisa juga atau di grup juga bisa di grup WhatsApp ya. Oke, karena di sini kemarin saya dapat info tuh hari Sabtu yang seharusnya jadwal kalian itu libur dari kampus Unama kita. Makanya nanti saya majukan ke hari Jumat, jamnya sama, tapi saya tidak mewajibkan Anda untuk hadir menggunakan sesi online-nya itu. Mak jadi makanya saya berikan aja rekaman yang saya rekam saat ini gitu kan. Karena nanti takutnya mengganggu bagi kalian yang punya jadwal untuk perkuliahan hari Jumat gitu kan. Makanya saya tidak membuat yang namanya tatap muka dengan Zoom. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan di grup WhatsApp maupun di forum diskusi kelas. Jadi, saya akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Jika ada salah kata ucapan, saya mohon maaf sebelumnya.
dan sampai jumpa minggu depan.